Marilah kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala fi qouli alhamdulillahi rabbil alamin. Dan mari kita sama-sama bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qouli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fakir selaku khatib mengajak kepada seluruh jamaah yang hadir di siang hari yang berbahagia ini. Marilah kita bersama-sama untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita perbanyak amal ibadah kepada Allah, memperbaiki ibadah-ibadah kita selagi kita masih diberikan kesempatan berada di buminya Allah Subhanahu wa taala. Selagi masih diberikan umur, selagi masih diberikan kesehatan, pergunakan dengan sebaik-baiknya dan kita bersyukur kepada Allah. Allah masih mempertemukan kita dengan umur kita, dengan kesehatan yang Allah berikan sehingga kita bertemu dengan bulan yang bersejarah, yaitu bulan Rabiul Awal. Bulan ini paling dikenal dengan bulan Maulid, bulan di mana dilahirkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sambut dengan kegembiraan kedatangan bulan Maulid ini, bulan yang bersejarah dilahirkannya Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tepat tanggal 12 Rabiul Awal. Kita pantas dan pantaslah selaku umatnya, maka kita ta'zim wa takrim kepada dilahirkannya baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man 'azzama kana maulidan ma'i fil jannah. Barang siapa yang mengagungkan, memuliakan kedatangan bulan Maulid, yaitu bulan Rabiul Awal, menyambut dengan penuh kegembiraan, maka mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak nanti di yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan ditanamkan di dalam hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala kecintaan kita bertambah kepada Rasulullah, terus kecintaan kita makin bertambah dan menjadikan ini wasilah bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Tetapi Allah mengatakan di dalam Al-Quran, dari yang disampaikan di dalam muqaddimah, Qul in kuntum tuhibbun Allah. Katakan kepada mereka, ya Muhammad, in kuntum, kalau benar-benar engkau mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, katakan kepada mereka, ikutin kami. Artinya ikutin baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, maka Allah akan senantiasa mencintai terhadap orang yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni dzunubakum, kepada dosa-dosa orang yang mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Allah perintahkan untuk kita mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga disebut dengan nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Kenapa? Karena Allah mengatakan di dalam hadis qudsi, laulaka lama khalaqtul arda. Kalau engkau wahai kecintaanku Nabi Muhammad, kalau engkau kecintaanku wahai Nabi Muhammad, tidak engkau diciptakan terlebih dahulu nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Allah, Allah tidak akan menciptakan surga dan neraka. Allah tidak akan menciptakan
langit dan bumi beserta isi-isinya. Allah tidak akan menciptakan semuanya terkecuali diciptakan terlebih dahulu Nabi besar Nur, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi Muhammad disandingkan dengan lafaz Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kata Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan Allah mengutus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah untuk menjadikan rahmat bagi semesta alam, bagi seluruh alam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita beruntung menjadi umatnya. Nabi-nabi yang lain pengen menjadi umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam diri nabi-nabi terdahulu ada nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu mulianya Nabi kita, Nabi Muhammad, kita harus bangga sebagai umatnya. Kita bahagia, maka kita pantaslah untuk mengagungkan dan memuliakan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah yang akan memberikan syafaat terlebih dahulu, sehingga beliau dijuluki mempunyai syafaatul uzma, syafaat yang paling besar. Sebagaimana yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan di depan para sahabat, syafaati yaumal qiyamati haqqun, faman lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Syafaatku yaumul qiyamati, nanti di hari kiamat, hakun, benar, yakin, hak adanya. Faman lam yu'min biha, barang siapa yang tidak beriman, tidak percaya adanya syafaatku, lam yakun min ahliha, dia tidak termasuk umat yang akan mendapatkan syafaatnya bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Orang yang akan mendapatkan syafaatku kelak nanti di yaumil qiyamah, yaitu aksir sholawat. Orang yang selalu bersolawat, orang yang selalu menyebut nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, artinya selalu bersolawat kepada Nabi. Nabi memerintahkan kepada kita banyak-banyaklah untuk bersolawat kepada Nabi. Sehingga bersolawat ini bukan hanya Nabi yang memerintahkan, tetapi Allah perintahkan kepada kita selaku hambanya. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, yang merasa beriman, yang merasa percaya, aman, shollu, itu fil amar, dulu terhadap perintah, shollu, bersolawatlah kalian sungguh. Wasallimu taslima, dan sampaikan salam terhadap penghormatan terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersolawat kepada Nabi itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan man shalla alayya sholatan wahidan, barang siapa yang bersolawat kepada Nabi sekali saja, maka Allah akan balas dengan 10 rahmat. Allah akan naikkan derajatnya 10 derajat. Allah akan kabul semua hajat-hajatnya karena keistimewaannya bersolawat. Apapun yang kita inginkan, kalau kita beristiqomah di dalam membaca sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka urusan-urusannya semua Allah akan mudahkan. Di zaman dahulu ada seorang preman yang begitu kejam dan mencari makan hartanya untuk keluarga istrinya adalah dari barang yang haram. Dia insaf untuk tidak mencari nafkah yang haram, tetapi dia ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, insaf dari preman. Kemudian
dia sabar karena memang dalam kebaikan itu cobaannya sangat berat. Karena cobaan begitu cobaan, tetapi dia laluin, dia sabar terus karena benar tekad untuk insaf. Tapi wallahu ma'as sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar. Begitu lama sehingga untuk memenuhi kehidupannya pun sangat-sangatlah susah, tapi dia sabar benar-benar untuk insaf. Kemudian begitu lama dia melihat ada rombongan yang begitu banyak, laki-laki maupun perempuan berbondong-bondong, dan dia ingin ikut kepada rombongan tersebut. Dalam pikiran dia itu hanyalah harta dunia, mungkin ini bisa menghasilkan dunia, tidak menghasilkan harta. Tetapi pas ketika nyampe di situ, ternyata yang berbondong-bondong itu adalah pergi untuk taklim, tempat majelis taklim. Sehingga dia berada di tengah, terpaksa dia duduk, dan kemudian dia mau keluar juga malu berada di tengah-tengah rombongan tersebut. Sehingga jika singkat cerita, dia mendengarkan tausiah atau ceramah seorang kiai mengatakan bahwa bila mana engkau pengen hidup bahagia, semua hajat-hajat dan derajat ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang yang mulia, maka banyak-banyaklah membaca sholawat Jibril. Yang sholawatnya pendek, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Hanya dia yang diingat itu terus. Dari mulai situ dia bubar taklim tersebut, dia terus membaca sholawat sampai dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, dalam keadaan tidur, terus bersolawat, nafasnya terus bersolawat bersama istrinya, terus bersolawat sampai dia sudah beberapa bulan bersolawat, tetapi belum nyampe juga atau belum kesampaian juga apa yang dia hajatkan, apa yang dia inginkan, tetapi dia sabar karena tadi wallahu ma'as sabirin. Allah coba orang-orang yang benar-benar untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan bersama orang yang sabar sehingga dia lupa bertahun-tahun bersolawat terus, setiap langkahnya bersolawat, mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia sudah begitu lamanya bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga Allah menggerakkan hati manusia, menggerakkan bibir manusia, sehingga menggerakkan tetangga dan semuanya untuk memanggil dia menjadi kiai solawat. Terkenalah dia menjadi kiai solawat. Sampai ke raja, dia dipanggil oleh raja, diberi tugas karena mahkotanya hilang. Raja untuk mendapatkan mahkotanya dipanggil beberapa ahlinya, tetapi tidak bisa juga kemudian mendengar kiai solawat dipanggil kiai solawat, tetapi kiai solawat menolak. Singkat ceritanya kiai solawat menolak, kemudian kalau menolak akan dipenjarakan oleh raja. Terpaksa kiai solawat menerima tawaran raja tersebut dan mengambil tawarannya. Kemudian dia memberikan syaratnya disampaikan kepada raja, apa kata raja? Raja memberikan tawarannya atau raja menyanggupi tawaran syarat-syarat yang disampaikan oleh si preman tersebut. Akhir singkat cerita, dengan begitu izin Allah Subhanahu wa taala sehingga kiai solawat bisa mengembalikan mahkotanya, sehingga itu kiai solawat ditempatkan diberi harta oleh raja, ditempatkan diberi rumah yang mewah, dimuliakan. Itu dimuliakan oleh Allah dengan sebabiah hakikatnya Allah wasilahnya raja tersebut, sehingga begitu terkenal lagi, masyhur kemana-mana, sehingga kiai solawat dikenal sampai orang berbondong-bondong datang ke kiai solawat. Padahal kiai solawat tidak bisa apapun, tapi banyak orang yang meminta untuk diobati, orang-orang yang sakit, baik sakit yang ringan maupun sakit yang berat, meminta kepada kiai solawat untuk diobati.
Kiai sholawat hanya membaca sholawat membaca sholawat sallallahu alaihi wasallam, ternyata Allah kabulkan apa yang telah dibacakan oleh kiai sholawat, sehingga semua yang berobat ke kiai sholawat sembuh semuanya. Sehingga terkenalah kiai sholawat kemana-mana, terdengar kepada kiai-kiai yang begitu besar, ulama-ulama, sehingga musyawarah ulama-ulama diundang kiai sholawat untuk datang ke masjid lama, masjid tua, sehingga pas diundang kiai sholawat di hari Jumat tepat karena sengaja untuk dijadikan imam Jumat dan khutbah Jumat. Sesampainya kiai sholawat di tempat masjid yang tua tersebut, kiai sholawat bingung karena disarankan untuk menjadi khutbah dan imam Jumat tersebut. Apa yang bisa oleh kiai sholawat? Kiai sholawat menolak karena malu disebut dengan kiai. Akhirnya dia menerima tawarannya, cuma dia memberikan syarat kepada kiai-kiai tersebut. Apa syaratnya? Syaratnya kalau saya jadi untuk imam masjid atau khutbah Jumat, maka syaratnya minta dikosongkan barisan dari tempat imam, tempat khutbah sampai ke belakang, sampai pintu. Niatnya di dalam hatinya kalau dia tidak bisa untuk memimpin, tidak bisa untuk khutbah dan tidak bisa untuk mengimami orang banyak, dia memberikan syarat di dalam hatinya, dia untuk niat untuk kabur. Ketika Bilal memanggil untuk naik ke mimbar, maka dia akan lari. Benar, ketika Bilal memanggil untuk naik ke mimbar, kiai sholawat berdiri dan kemudian bukan naik tetapi balik arah, lari keluar sekencang-kencangnya. Semua heran, kiai-kiai yang ada di dalam heran, jamaah semua heran, tetapi karena dengan izin Allah, kiai sholawat itu kiai yang begitu maju kemana-mana, sehingga kiai yang ada di dalam semua jamaah ikut keluar semuanya dari masjid tua tersebut. Sehingga sesudah keluar, karena Allah jaga aibnya orang yang bersholawat kepada Rasulullah. Jaga Allah kemuliaan sampai derajatnya ditingkatkan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Sesudah manusia keluar semuanya, jamaah semua, kiai keluar semua, Allah perintahkan malaikat untuk merobohkan masjid tersebut. Merobohkan masjid tersebut. Benar, kiai sholawat sudah mengetahui bahwa akan kejadian tersebut. Kata kiai-kiai yang tersebut, itulah pentingnya kita bersholawat. Hanya dia bisa mengucapkan sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad terus, tetapi dia terus menempel, berzikir, bahasa dengan sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya barang siapa yang bersholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ditinggikan derajatnya dan dia akan dikabul hajat-hajatnya. Coba kita introspeksi diri kita, coba kita muhasabah diri kita, apakah kita di hari ini sampai saat ini, sampai detik ini sudah berapa kali kita bersholawat kepada Nabi? Kita mengaku pengen, kita mengharapkan syafaat Nabi, tetapi kita enggan untuk membaca sholawat kepada Nabi. Sedangkan Nabi mengatakan orang yang akan mendapatkan syafaat kelak nanti di yaumil qiyamah, yaitu orang yang selalu menyebut-nyebut namaku, orang yang artinya orang yang selalu bersholawat kepadaku. Banyak bersholawat. Mari kita sama-sama tingkatkan di bulan Maulid ini bersholawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kehidupan kita terus kita bersholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masih diberikan kesempatan. Kemudian sahabat bertanya kembali, ya Rasulullah, masih adakah orang yang akan mendapatkan syafaat kelak nanti di yaumil qiyamah? Seperti apakah kriterianya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan sahabat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qiraatul Qur'an, orang yang selalu membaca Al-Qur'an. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an,
Sesungguhnya Al-Quran akan datang di hari kiamat nanti menjadi syafaat bagi orang yang membacanya. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran. Nabi bukan katakan kamu harus jadi hafidz Quran, bukan. Yang Nabi tanamkan kecintaan kita pada Al-Quran. Yang disebut dengan ahli Quran itu bukan orang yang hafal 30 juz, tapi kata Nabi, ahli Quran adalah orang yang cinta terhadap Al-Quran dan dia berinteraksi terus dengan Al-Quran. Dia coba menghafal, alhamdulillah, Allah berikan 30 juz, tapi ada orang yang Allah berikan pahalanya bukan 30 juznya. Bukankah setiap kali mengulang pahala dapat? Ya, ada orang yang merasa kesulitan, bahkan sampai 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai seminggu nggak hafal-hafal 1 ayat. Mungkin yang Allah berikan bukan ayatnya, tapi pahalanya. Sehingga Allah lipat gandakan pahalanya. Begitu dapat pahalanya, baru dilimpahkan kemudahan-kemudahan untuk menghafalnya. Al-Quran ini adalah mukjizat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sebagaimana kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran Al-Karim. Jangan sampai kita tidak bisa hidup di dunia ini membaca Al-Quran. Rugi hidup di dunia ini. Sampai mati kita tidak bisa membaca Al-Quran. Tidak belajar Al-Quran. Kita sangat-sangatlah menjadi orang yang merugi. Ku anfusikum wa ahlikum nar. Perhatikan keluarga kita. Jangan sampai terkena api neraka. Jaga dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai ada di keluarga kita tidak bisa membaca Al-Quran. Bagaimana kenal Al-Quran kepada kita kalau kita tidak mengenal Al-Quran, tidak pernah berinteraksi dengan Al-Quran. Kita belajar Al-Quran jangan malu dengan umur. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah pergunakan dengan sebaik-baik mungkin. Sebelum kita menyesal di akhir kemudian, perbaiki bacaan kita. Karena orang yang belajar Al-Quran, walaupun kita salah, tapi ada gurunya, ada sanadnya, maka kita akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila mana kita membaca terbata-bata, Allah akan lipat gandakan pahalanya. Maka kesempatan yang baik ini kita pergunakan dengan sebaik-baik mungkin. Baca Al-Quran, perbanyak baca Al-Quran. Coba kita introspeksi diri kita, muhasabah diri kita. Sudah berapa ayat sampai saat ini, sampai detik ini yang kita baca sesudah kita bangun tidur tadi pagi. Kita muhasabah, kalau kita belum, maka sedikit demi sedikit kita baca Al-Quran. Walaupun sedikit, tetapi kita istiqomah untuk membacanya. Yang mudah-mudahan dengan istiqomah kita dicintai oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nawiru buyutakum bisolah wa tilawatil Quran. Terangi rumahmu dengan sholat dan membaca Al-Quran Karim. Kemudian sahabat bertanya kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul, masih adakah orang yang akan mendapatkan syafaat mutlak nanti di yaumil qiyamah? Seperti apa kriterianya Rasulullah? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, birrul walidain, orang yang berbuat baik terhadap kedua orang tua. Birrul walidain ini bukan sesuatu yang remeh. Birrul walidain ini sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa. Karena dengan birrul walidain semua hajat-hajat kita akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan-urusan dunia kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita syarat birrul walidain, berbuat baik terhadap kedua orang tua kita. Sampai-sampai di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada sahabat datang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, izinkan saya untuk berjihad bersamamu. Apa kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dia katakan? Apakah ibumu masih hidup?
hidup ya Rasulullah, ada di rumah, ada ya Rasulullah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah menggapai pahala syahid. Kata Nabi, pulang kamu ke rumah. Jihadnya kamu bukan di lapangan perang. Jihadnya kamu bukan memegang pedang. Jihadnya kamu bukan memegang tameng, tapi jihadmu dengan orang tuamu. Khidmah sama orang tua, senangkan orang tua, pulang ke rumah buat senyuman di wajah mereka. Itu adalah jihad yang sangat besar. Kalau orang tua kita masih ada, kalau benar-benar kita sayang terhadap orang tua kita, semua urusan-urusan Allah akan mudahkan. Tetapi kalau sudah tidak ada, kita termasuk hamba Allah yang sayang terhadap birrul walidain, kita doakan orang tua kita, kita doakan terus setiap saat, karena al-mayyitu fil qabri kal gharikil muqawmis, mayit yang ada di alam kubur itu seperti orang yang tenggelam. Fantadiru da'wata ali, dia menunggu-nunggu ahli-ahlinya, keluarganya yang masih berada di dunia. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan datangnya bulan Maulid ini kita bisa meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meningkatkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah mudah-mudahan kita bisa melakukannya dengan sebaik-baiknya, karena yang ketiga tadi yaitu ridhollahi fi ridhol walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah ada pada keridhaan orang tua, kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tua. Yang mudah-mudahan kita masih lagi diberikan kesempatan oleh Allah, pergunakan kesempatan kita, pergunakan umur kita untuk memperbaiki hidup kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma barik 'ala sayyidina wa nabiyyina wa
وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعلى جميع الصحابة والتابعين التابعين بإحسان إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم انصر من نصر الدين واقتل من قتل المسلمين واجعل اللهم بلدنا آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الله على من في السماوات والأرض استوى واعتدلوا وزوج صفاكم بين تسوية الصفوف من تمام الصلاة. teruskan dan dapatkan salat dengan Allah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام